warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatus Sofiah, nomor NIM 20060611005, mahasiswi jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tentang materi fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzzaman, MPDI. Baik, saya akan menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, marilah kita ulas terlebih dahulu apa itu pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, sudah pasti negara Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan suatu konstitusi yang tertinggi dalam negara, memiliki arti hukum dasar tertulis yang mengikat dan berisi aturan-aturan yang harus ditaati serta dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia. Adapun hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan dasar tertulis atau konvensi. Maka dari itu, pengertian UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memperlihatkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja suatu badan. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, yaitu pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea, yang di dalamnya terdapat rumusan dan dari Pancasila, dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab, yaitu bab 1 sampai dengan bab 16, dan 72 pasal, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 37, ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bab 4 tentang DPA dihapus. Dalam amandemen keempat, deklarasi tidak lazim menjadi unit UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal konstitusi 1945 adalah suara bulat, yaitu bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Naskah UUD yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946. UUD 1945 telah ditetapkan oleh PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan rancangannya telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Badan ini adalah bentukan pemerintahan Jepang yang digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas apa saja fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu terdapat pada pasal 2 UU nomor 10 tahun 2000.
Dalam kedudukan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata tertib urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian UUD 1945 ini mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang ada pada UUD 1945. Selain itu, UUD 1945 juga memiliki fungsi yang tak kalah penting, yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 juga mengandung, yaitu yang pertama materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Dan yang kedua adalah hubungan negara dengan warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta HANKAM. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa fungsi dari UUD 1945, yaitu mengatur peraturan di Republik Indonesia, sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara, mengatur proses tata kelola hukum di negara Indonesia, menciptakan warga negara yang mampu mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang hebat dan kuat, membimbing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hukum yang ketat dan adil sebagai dasar pengaturan warga negara Indonesia, dapat mengarahkan warga negara Indonesia menuju kehidupan yang tertib dan damai, sehingga dapat menjadikan munculnya kehidupan yang sukses dan maju, dapat menjadikan negara yang harmonis pada negara dan bangsa, menjadikan rakyat Indonesia adil dan makmur, sebagai pelindung seluruh warga negara Indonesia, mendidik kehidupan bangsa, menjadikan setiap warga negara memiliki posisi hukum yang sama, hak asasi manusia dijamin sebagai warga negara Indonesia. Masing-masing warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk warga negara Indonesia. Setiap warga negara dapat menerima perlindungan dan keamanan dari negara. Negara Indonesia dapat menegakkan kedaulatan negara dan mendistribusikan kekuasaan negara. Negara dapat membagi wilayah negara dan pembagian wilayah, populasi, dan keuangan negara Republik Indonesia. Terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa perselisihan sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai referensi untuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945, dapat meningkatkan sikap dan rasa nasionalisme serta patriotisme yang tinggi sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.